Wonderful Kids. Salam kemenangan iman. Apa kabarnya semuanya? Wah, puji Tuhan semua baik-baik saja ya. Nah, oh iya, ini waktunya kita mau mulai ibadah online GKI Pusat Medan Wonderful Kids. Yeay, gak sabar ya. Tapi sebelumnya kita mau yel dulu. Ayo bangkit berdiri yuk, kakak mau bareng-bareng sama kalian untuk yel Wonderful Kids. Ayo. Wonderful Kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Haleluya Wonderful Kids. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus Baik. Ya ampun, Milo, Molly, Mimi, dan Wonderful Kids di rumah pada semangat semua ya. Sampai terkejut kakak dengarnya. Bagus. Ika, Oh, kita ini memang harus semangat. Kan ini bulan Agustus. Bulannya kita harus semangat 45. Ya. Molly, Ah. masa kamu bersemangat di bulan Agustus aja sih? Iya nih Molly, tiap hari dong kita harus bersemangat. betul tuh yang dikatakan oleh Milo dan Mimi. Iya. Tiap hari kita harus semangat, tiap hari kita harus sukacita. Karena kan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Oh iya Kak. Oh iya Kak, Mm-mm. penderitaan itu Iya Molly. apa Kak? Oh, penderitaan. Ah. Penderitaan itu sama dengan masalah-masalah yang kita hadapi loh. Jadi orang yang bersemangat dapat menyelesaikan masalahnya ya Kak. Betul sekali Mimi, 100 buat Mimi. Jadi orang yang bersemangat itu dapat menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Iya. Betul. Kak, Iya. kok bisa sih Kak? Penasaran ya? Iya, penasaran kali. Iya Kak, aku juga loh. Juga Kak. Kakak jawab ya. Oke Kak. Jadi, nungguin ya. Kena prank deh. Apaan sih? Oke, tenang. Karena semua penasaran, lebih bagus kita mendengar firman Tuhan aja yuk. Oke. Biar semua jelas dan semua pada tahu. Oke? Oke, Wonderful Kids yang di rumah. Oke teman-teman. Nah, Yo. pada saat ini kita mau siapkan diri kita mau memuji Tuhan. Amin. Ayo semua bangkit berdiri. Semua semangat, semua sukacita. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Nanti waktu firman Tuhan, semua pada sungguh-sungguh mendengarnya ya. Oke Kak. Biar semua diberkati. Ada amin? Oke. Wah, udah gak sabar nih ya memuji Tuhan ya. Oke, sekarang ayo kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada saat ini kami bisa berkumpul lagi untuk memuji, muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, Tuhan Yesus memberkati Milo, Mimi, Molly, dan Wonderful Kids yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami dengan semangat, dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Buat Roh Kudus, kasih sukacita. Sukacita, damai sejahtera.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami muliakan Allah yang hidup. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak. Haleluya. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup Wonderful Kids, hidup Pak Guru juga. Mari taruh tangan kirinya di dada, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi buat Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini saya siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi guruku dan urapi kami semua, sebab kami percaya firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan dan memberkati hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami tidak sama lagi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Wonderful Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, katakan dengan keras, amin. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Wow, haleluya. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, hari ini Pak Guru mau menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa dikatakan demikian? Pak Guru mau kasih judulnya, dari debu tanah menjadi permata. Wow, luar biasa bukan? Mari kita mau buka dulu Alkitab kita. Kita buka firman Tuhannya dari kitab Kejadian. Kejadian itu tentunya ada di kitab yang pertama Perjanjian Lama. Mari kita baca dengan keras, mari kita baca dengan kuat-kuat. Satu, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pak Guru mau tanya satu pertanyaan yang manis. Siapa yang tahu hari keberapa manusia diciptakan? Yes, tepat. Pintar. Excellent. Hari ke-6. Dan setelah hari ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan menutup dengan kata demikian. Sungguh amat baik. Wow. Ternyata ketika manusia diciptakan, ketika Wonderful Kid, kita diciptakan Tuhan, itu melengkapi
ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Pak Guru mau tanya lagi, manusia diciptakan, dibentuk dari mana? Yes, excellent lagi, dari debu tanah. Kenapa? Mari kita dengarkan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan membentuk manusia itu dari mana tadi? Debu tanah. Karena Tuhan membentuk manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan punya rencana kepada Wonderful Kids. Katakan dulu dalam hatinya, Tuhan punya rencana atas hidupku. Lebih kuat lagi, Tuhan punya rencana atas hidupku. Dan rencana Tuhan atas hidup Wonderful Kids luar biasa. Mari Pak Guru beritahukan. Tuhan menjadikan kita dari debu tanah, bukan? Ketika seorang penggali sumur, dia menggali tanah, dia cuma menemukan air. Seorang yang pinter, yang punya sekolah tinggi, dia menggali lewat pertambangan yang dapat minyak bumi, dapat emas. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi penggali, Tuhan yang memegang, Tuhan yang membentuk Wonderful Kids, manusia itu. Alkitab berkata bahwasanya Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang indah buat Wonderful Kids. Angkat lagi tangannya tinggi-tinggi. Tuhan, Engkau yang memberi masa depan atas hidupku. Katakan amin. Karena di bawah tanah ini ada banyak yang terdapat. Ada minyak bumi, ada permata, ada emas banyak, ada batu bara. Tapi yang menggalinya kan harus orang-orang pinter, bukan? Dan tentunya Wonderful Kids. Tapi ketika Tuhan yang membentuk hidup kita, wow, tentu luar biasa. Lalu ayatnya dikatakan demikian loh Wonderful Kids. Dan Tuhan menghembuskan napas kepada hidungnya. Dan mereka dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Wonderful Kids yang dikasih Tuhan. Dari Tuhanlah engkau memperoleh kehidupan. Dari siapa kita memperoleh kehidupan? Yes, dari Tuhan. Apakah kita nggak perlu makan Pak Guru? Kita perlu makan. Tetapi Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh makanan, tapi percayalah bahwasanya kehidupan itu sendiri. Itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan buat Wonderful Kids. Tadi Pak Guru katakan bahwasanya Tuhan Yesus punya rencana yang indah atas hidup Wonderful Kids. Tetapi sama seperti tanah tadi. Tanah itu harus digali toh. Kalau cuma galinya hanya 2 meter saja, mungkin dapat cuma air. Tapi gali lebih dalam lagi. Gali lebih dalam lagi. Dapat yang berharga. Begitu juga hidup Wonderful Kids. Pak Guru mau ceritakan satu cerita di Alkitab. Ada seorang anak, dia punya mimpi. Dia punya mimpi bahwasanya Tuhan mau angkat dia menjadi penyelamat manusia ketika pada masanya, yakni Yusuf. Kalian tentunya tahu kan mimpinya? Nah, ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya, kepada papa dan mamanya, bahwasanya 11 bintang akan menyembah dia termasuk bulan dan matahari. Kemudian berkas-berkas gandum akan menyembah kepada, tunduk kepada berkasnya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat, Tuhan punya rencana indah atas Yusuf. Tapi apa yang terjadi Wonderful Kids? Sepertinya terbalik. Yusuf dikhianati abangnya. Sakit. Sakit sekali dikhianati. Bayangin abang kandungnya sendiri memasukkan dia ke dalam sumur. Setelah itu Yusuf dijual. Kayak barang saja ya. Kayak mainannya. Yusuf dijual. Kemudian Yusuf difitnah. Yusuf dimasukkan penjara. Seakan-akan rencana Tuhan atas hidupnya Yusuf tidak mungkin terlaksana lagi.
Tapi dengarkan kembali baik. Pak Guru pernah cerita bahwasanya Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup Wonderful Kids. Ketika Wonderful Kids tetap percaya, ketika Wonderful Kids firman Tuhan, Pak Wonderful Kids pegang teguh, percaya bahwasanya kehidupanku dari Tuhan. Tuhan yang memberikan napas hidup buatku sehingga aku jadi makhluk hidup. Itu berarti Tuhan yang pegang kendali. Dengarkan Wonderful Kids, apa yang terjadi? Yusuf tetap percaya apa direncanakan Tuhan atas hidupnya. Dan Yusuf jadi Perdana Menteri. Perhatikan baik. Ketika ada pergumulan dalam hidupmu, ketika ada masalah dalam hidupmu, Wonderful Kids, jangan menyerah. Apa anakku? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan sanggup mengubahkan engkau seturut dengan rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ada bagiannya Wonderful Kids. Wonderful Kids percaya sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Lebih kuat lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepada janjimu, kepada rencanamu atas hidupku. Katakan amin. Dari debu tanah engkau bisa jadi permata. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Masalah Wonderful Kids tidak membuat engkau terus-menerus dalam masalah. Masalah tidak akan membuat engkau terus-menerus dalam kesulitan. Pak Guru mau kasih satu contoh sebagai penutup. Pak Guru supaya naik kelas harus ikut ujian. Sekalipun Pak Guru rajin datang ke sekolah, tapi kalau Pak Guru nggak ikut ujian, Pak Guru nggak naik kelas. Ujian membuat Pak Guru naik tingkat. Masalah bisa membuat Wonderful Kids. Kalau Wonderful Kids percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mengangkat engkau jadi permata. Mari kita bangkit berdiri. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Saat ini arahkan pandanganmu sama Tuhan. Kalau selama ini engkau bermain-main dalam daringmu, dalam studimu, mungkin kau enggak percaya, bagaimana mungkin aku punya masa depan, bagaimana mungkin hidupku berubah hari ini. Pak Guru berdoa, engkau sanggup diubahkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaanmu, Dia sanggup. Angkat tinggi tangannya, katakan sama Yesus dengan keras, Tuhan Yesus, lebih keras lagi, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membentuk aku dari debu tanah. Tuhan, Engkau bentuk aku karena ada rencanamu yang indah atas hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan firman, Engkau memberikan Roh Kudus, Engkau memberikan Yesus yang dahsyat atas hidupku, sehingga rencana Tuhan dapat terlaksana dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hari ini lebih keras, hari ini saya tidak mau tenggelam dengan masalahku. Saya tidak mau bersungut-sungut karena saya percaya Tuhan punya rencana indah atas hidupku di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Wonderful Kids taruh tangan kirinya di dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Mari katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini aku Tuhan. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus masuk, tinggal, berkuasa dalam hatiku di dalam nama Yesus. Ampuni dosaku Tuhan, ampuni kesalahanku, ampuni sungut-sungutku atas
atas hidup ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau jadi anak Yesus dan Yesus jadi Tuhanku. Terpujilah namamu Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Aku mau seperti Yusuf Tuhan, terus berpegang pada rencana Tuhan, tidak menyerah, tidak bersungut-sungut. Dalam nama Yesus, aku mau mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dan berkuasa atas hidupku. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Wonderful Kids yang percaya dengan firman Tuhan, rencana Tuhan atas hidupnya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Wonderful Kids. Semuanya bersuka cita kan? Sekarang kita menghafal ayat ya. Yuk ikut-ikut kakak-kakak. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wah, semuanya hebat-hebat. Kita ulang sekali lagi ya, dengan semangat ya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wonderful Kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Oke. Ya, Milo, Mimi, tahu nggak kalian? Kayaknya aku bisalah jadi Perdana Menteri seperti Yusuf. Ahai, asik, asik. Loh, kamu kok bisa bilang seperti itu? Iya, kenapa Molly? Mau tahu kalian kenapa kan? Soalnya aku juga menderita kayak Yusuf tadi. Aku kan sering disiksa adikku. Aduh, diganggu deh. Udah itu, mamaku juga pilih kasih. Masa adikku terus yang dibela. Masa sih? Aku terus dimarahin loh. Kan sama persis seperti Yusuf kan. Molly, Ya. mama kamu itu bukan marah loh. Masa? Mama kamu itu sayang sama kamu. Mama kamu itu bukan marah tapi menegur Molly biar Molly berubah. Dan kita kan memang wajar harus mengalah dengan adik.
Betul itu yang dikatakan Milo. Aturan kamu bersyukur punya mama yang masih menegur kamu kalau salah. Gak kayak aku yang udah gak punya mama lagi. Dan aku juga gak punya adik. Kan jadi double sedihnya. Aduh, cum, gak kayak begitu maksudku, Mimi. Yang kalian tidak tahunya bagaimana aku di rumah. Molly, Ya. Mimi, sabar ya. Ya, Mimi kan masih punya papa dan opung yang sangat sayang sama Mimi. Harus bersyukur dong. Molly juga. Molly jangan berpikir buruk, bilang mama nggak sayang sama Molly. Molly harus bersyukur juga masih punya mama yang perhatian, menegur Molly kalau ada salah. Iya Milo, terima kasih ya. Mimi mau bersyukur kok. iya Milo. Aku juga gak mau lagi berpikir buruk lah sama mama, sama adek. Biar kayak Yusuf, gak mau berpikir buruk sama saudara-saudaranya. Tetap sabar. Iya. Mimi, Mimi. Mimi mau nanya nih. Ya. Milo, sebenarnya masalah itu datang dari Tuhan atau dari setan sih? Ya dari Tuhan lah. Ih, sok tahu kamu Molly. Masalah itu dari setan. Dari Tuhan. Dari setan. Dari Tuhan. Ih, stop. Duh, pusing nih Mimi. Gak jelas jawaban kalian. Itu ada kakak. Kita tanya sama kakak aja yuk. Ya udah, ayo Mimi. Ya udahlah, ayo. Yuk. Ada apa Milo, Molly, Mimi? Ada apa? Kak. Udah ya. Udah. Ada apa ini? Ada apa? Mimi, kasih tahu Mimi. Ya, Gini loh kak. Mimi mau nanya kak. Nanya ya apa itu? tanyakan aja terus cepat. Masalah itu datang dari mana sih kak? Masa dibilang Molly masalah datangnya dari Tuhan. Terus Milo bilang datangnya masalah itu dari setan. Ya ampun, mau nanya itu doang toh. Suaranya sampai besar banget, terkejut kakak loh. Gak bisa lagi kak, gak bisa lagi. Kakak kaget. Oke, kakak jawab ya. Oke. Masalah itu datang dari setan. Dari siapa? Betul aku kan? Ya. Betul aku kan? Dari setan. Tapi nih ya, tapi Tuhan mengizinkan masalah itu datang supaya kita naik kelas. Tuhan izinkan. Tapi kak, kok naik kelas? Kayak sekolah ya kak, naik kelas. Betul Molly. Masalah itu sama seperti kayak ujian di sekolah loh. Nah, kalau kita mampu menghadapinya, kita bisa naik kelas. Udah itu, kita bisa jadi juara, dapat piala. Contohnya kak, contohnya. Nah, contohnya nih ya, Ya. kayak Molly. Adik Molly sering ganggu Molly. Ya. Terus Milo sering diejek teman-teman. Nah, kalau Molly, Milo sabar, nggak membalas, nggak bersungut-sungut, Ya kak. kalian pasti bisa naik kelas. Wow. Kalian bisa jadi juara. Wow. Juaranya kalian bisa jadi orang yang penyabar dan tidak suka marah. Marah itu kan dosa. Iya. Wah, penyabar kita Milo. Gitu ya kak? Iya Terus dong. pialanya apa dong kak? Iya kak, apa Pialanya kalian bisa jadi orang yang sukses dan berhasil seperti Yusuf tadi, jadi perdana menteri loh yang diceritakan Bapak Guru tadi. Terus piala yang paling luar biasa lagi, kalian bisa dapat mahkota yang kekal di sorga. Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus baik. Udah naik kelas,
dapat juara, dapat mahkota, ya kan? Siapa mau? Wonderful Kids bagaimana yang di rumah? Wah, semua mau ya. Kiranya itu dijadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijadikan bagi Milo, Molly, Mimi, Wonderful Kids di rumah, dan kakak dan kita semua. Amin. Oh iya. Waktu kita kayaknya sudah habis. Ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita tutup, kakak mau ngasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Apa ya, Milo bingung. Ini dia mahkota yang luar biasa. Cantik luar biasa. Ini mahkota yang luar biasa bagi Wonderful Kids yang sukacita, yang semangat, yang sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kita luar biasa. Semua sukacita. Kita. Wonderful Kids yang di rumah semua sukacita. Wah, semua pada happy. Nah, saatnya kita mau doa berkat. Doa berkat. Yes. Oke, ayo kita siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita ke sorga. Ayo. Kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Wonderful Kids. Amin. Kiranya kasih Yesus menyertai Wonderful Kids. Amin. Kiranya Tuhan Yesus melindungi Wonderful Kids. Amin. Kiranya ditambahkan lagi kepada Wonderful Kids kasih, sukacita, dan sejahtera daripada Tuhan, hikmat untuk Wonderful Kids semua. Amin. Kiranya Wonderful Kids menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Kiranya ini dijadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Ayo, jangan lupa Pak, ayo ingati teman-temannya, jangan lupa Pak. Subscribe. Like, komen, dan share. Salah tadi Milo. Oke, sekali lagi. Kalian aja yuk, satu-satu ayo. Jangan lupa apa? Like, Terus? comment, dan subscribe. Oh iya, nyalakan tombol loncengnya ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.